Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat History, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa capek, burnout, padahal sebetulnya kerjaannya nggak terlalu banyak, terus tidak juga terlalu menguras waktu yang banyak? Nah, fenomena kelelahan ini sebetulnya bukan tanda kita lemah, tapi memang itu adalah hal yang dialami oleh setiap manusia di sepanjang zaman. Kalau kita melihat di masa kolonial misalnya, atau di masa ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, ada yang namanya sistem tanam paksa dan juga kerja paksa. Di mana tanam paksa dan kerja paksa ini, rakyat bukan ingin kerja karena ingin produktif, melainkan memang tidak ada pilihan lain. Jadi dipaksa untuk bekerja. Kamu bayangin deh, coba, ketika rakyat itu harus bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, untuk memenuhi target dan ekspektasi dari pemerintah kolonial. Dengan upah yang sedikit, atau bahkan kurang layak. Belum lagi kalau misalnya bekerja dari pagi sampai malam, itu kan waktu juga terkuras. Pertama, karena upahnya tidak layak, jadi untuk membeli makanan pun nggak cukup uangnya. Kalau mau misalnya nanam sendiri atau melihara ternak gitu ya untuk dimakan sendiri, itu kan nggak ada waktunya juga karena bekerjanya setiap hari dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam, pulang kan sudah lelah gitu. Tapi kadang kita berpikir bahwa orang-orang dulu tuh kayak lebih kuat gitu ya dibandingkan kita sekarang. Kita mungkin juga lelah. Kita kadang juga sering kerja sampai malam, sampai lembur. Cuma mungkin kalau orang dulu itu udah upahnya pun tidak cukup untuk beli makanan, terus untuk menanam sendiri juga tidak ada waktu, dan tubuh mereka pun rusak. Karena beneran kerja rodi itu kerja fisik yang sangat diporsir gitu. Makanya banyak sekali kan korban meninggal akibat tanam paksa dan kerja paksa itu. Berarti sebetulnya rasa lelah, rasa capek itu juga ada sejak dulu. Hanya wujudnya atau bentuknya yang berbeda. Kalau kita melihat orang dulu di masa kolonial, itu mereka lelah karena ada tekanan dari sistem pemerintahan penjajahan Belanda. Jadi ada tekanan itu. Jadi rasa lelahnya itu karena tekanan sistem. Tapi kalau kita lihat ke zaman sekarang, seringkali rasa capek atau rasa lelah kita itu berasal dari kepala kita sendiri, berasal dari diri kita sendiri. Terkadang kalau kita lagi capek itu ngerasa kurang disiplin. Terkadang kalau mengalami kegagalan akhirnya menyalahkan diri. Nah, ada satu hal yang berbeda, yaitu orang dulu dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi di bawah tekanan pemerintah Belanda, mereka tidak menyalahkan diri. Jadi rasa capek kita itu terasa lebih berat karena memang ada tekanan yang dimunculkan dari diri sendiri, seperti misalnya karena perkembangan teknologi yang begitu masif saat ini, kita lebih seringnya membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian kita bekerja atau melakukan sesuatu untuk mencari validasi. Kemudian takut tertinggal atau FOMO. Pada akhirnya kita hanya mengejar banyak hal tanpa jeda dan tanpa makna. Sebetulnya yang membuat lelah itu tadi karena manusia tidak dirancang untuk terus-terusan mengejar tanpa jeda dan tanpa makna. Jadi merasa capek, merasa lelah itu adalah hal normal dan manusiawi. Karena kita juga butuh jeda sebagai manusia.
Menurutku ada satu konsep budaya Jepang yang itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada penelitian tentang satu wilayah di Jepang yang masyarakatnya itu bisa hidup lebih lama gitu. Kayak sampai 90 tahun, usianya sampai 100-an tahun, sampai 100 tahun, sampai 80-an tahun, pokoknya usia hidupnya lama. Nah, dari sini kita melihat makna bahwa apa sih kehidupan seperti apa yang mereka jalankan. Jadi dari konsep Ikigai ini menurut aku bisa diterapkan juga dalam kehidupan kita sekarang. Ada salah satu pilar di Ikigai itu adalah dimulai dari hal kecil. Benar-benar kita itu memulai sesuatu dari hal kecil dan kita menikmati hal kecil itu. Dari kita menikmati hal kecil itu, kita terus menikmatinya, melakukannya sampai-sampai itu menjadikan kita jadi ahli misalnya. Saking kita menikmatinya. Hidup hari ini, karena menurutku ya, masa lalu itu kita jadikan sebagai cermin dan refleksi. Masa depan kita jadikan sebagai bahan untuk resolusi. Tapi hari ini, kita hidup di hari ini. Maka nikmatilah hari ini, hari yang berjalan ini. Kita nikmati hal-hal kecil yang terjadi di dalam hidup kita hari ini. Dari situ mungkin kita bisa merasakan hidup yang lebih baik. Ini bisa dicoba juga. Jadi, sebetulnya rasa lelah itu, rasa capek atau burnout. Kalau burnout mungkin baru ada di zaman sekarang ya, sekitar abad ke-20. Kalau dulu di zaman Belanda juga ada kok. Ada yang namanya kelelahan mental, tapi bukan burnout namanya. Itu disebutnya melankoli. Jadi rakyat atau pribumi di masa kolonial itu hidup di bawah tekanan yang jelas. Mereka tahu siapa yang menekan mereka, yaitu pemerintah Belanda. Kalau kita hidup di dalam tekanan pribadi, tekanan yang kita ciptakan sendiri. Jadi sejarah mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu hidup selalu ada tekanan. Tapi yang berubah itu adalah cara manusia memaknai tekanan tersebut. Kalau orang dulu capek, mereka nggak membenci dirinya karena mereka capek. Mereka juga tidak menyalahkan dirinya karena capek. Tapi kalau sekarang kita, ketika merasa lelah atau gagal, kita banyak menyalahkan diri sendiri. Itu yang membuat akhirnya mental kita, rasa lelah itu terasa semakin berat. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa capek, itu bukan berarti kamu lebih lemah dari orang zaman dulu. Kamu hanya hidup di zaman ketika beban sistem itu dipindahkan ke pundak individu. Dan kalau kita melihat sejarah, ketika kita memahami tekanan itu adalah salah satu langkah untuk kita bisa bertahan hidup dengan lebih waras. Karena sejarah itu bukan hanya soal masa lalu, tapi tentang memahami kenapa kita hidup seperti ini hari ini. Sekian video kali ini, gimana tanggapan kamu? Kamu sering ngerasa capek atau burnout gak? Kamu boleh share di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.